Halo Mbak, selamat malam. Malam. Perkenalkan saya Kevin. Kalau boleh kenalan, Mbaknya namanya siapa? Maci. Acil. Nola. Kali ini kita pengen tahu pendapat atau opini kalian tentang sunat pada perempuan. Nah, menurut kalian sunat pada perempuan itu wajib nggak sih? Mulai dari Mbak Maci. Ya. Jadi kalau dari kota saya ya kan, saya berasal dari Solo nih. Nah, di tempatku sunat itu dianggap sebagai hal yang wajib, baik untuk perempuan maupun pada laki-laki kayak gitu, karena memang budaya Islam dan budaya Jawa yang ada di kota Solo, dan itu mengharuskan wanita maupun pria untuk melakukan sunat seperti itu. Kalau Mbak Acil? Kalau aku pribadi, karena aku dari kecil tuh nggak yang terlalu paham tentang hal itu, jadi kayaknya sih untuk aku nggak wajib ya. Jadi ya tidak diwajibkan. Kalau Mbak Nula? Kalau menurut saya ya, karena saya berasal dari lingkungan, saya lama di Jakarta gitu ya. Jadi emang dari lingkungan keluarga dan teman-teman sendiri itu hal yang asing aja gitu kalau untuk perempuan sunat. Jadi menurut saya wajib apa tidak wajib. Enggak wajib ya? Iya. Nah, kalau boleh tahu nih, Mbaknya sunat, kalian sunat nggak sih? Kalau aku sunat, ya. Sunat ya? Iya. Kalau Mbak Acil? Enggak. Nggak sunat? Kalau Mbak Nula? Tidak. Nggak sunat, oke. Nah, terus satu pengen tahu, kalau menurut kalian manfaat sunat pada perempuan itu apa? Dari Mbak Maci. Kalau dari aku sendiri ya, karena memang sunat itu kan biasa dilakukan pada mungkin kelas 5 atau kelas 6 SD yang itu belum memahami kebersihan genital seperti itu. Nah, di sini yang saya dengar dari orang tua saya, sunat itu tidak hanya sebagai ritual agama atau sunnah agama, tapi juga sebagai salah satu cara untuk kita biar lebih bersih aja bagian genitalnya seperti itu. Kalau Mbak Acil? Karena kalau aku kan, aku pegang aja deh Mas, kasihan kejauhan. Kalau misalkan aku, kayak yang aku bilang tadi kan, emang kalau dari aku, dari orang tuaku pun juga tidak ada semacam edukasi tentang sunat pada perempuan. Jadi aku nggak begitu mengulik. Cuma kalau misalkan aku boleh beropini, kalau misalkan sunat pada laki-laki kan itu kan fungsinya untuk membersihkan. Nah, mungkin kalau misalkan untuk perempuan juga manfaatnya mungkin nggak jauh beda ya, mungkin juga untuk membersihkan bagian reproduksi wanita sih. Gitu. Iya, gitu aja sih Mas. Mungkin nggak lebih jauh sama cowok ya? Iya. Kalau mungkin Mbak Nula ada Tadi manfaatnya ya pertanyaannya. Saya sih karena dari awal kurang memahami ya, ini juga baru dengar sih. Oh gitu. Iya, jadi kurang tahu juga sih Mas. Oke. Nah, boleh tahu umurnya berapa nih? Aku 23. 23, 26. 26, 22. 22. Oke. Nah, setelah kita cari-cari, kita baca-baca juga, ternyata tuh sunat pada perempuan itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 1636 tahun 2010 tentang sunat pada perempuan. Tapi secara medis itu nggak diwajibkan, nggak diharuskan, karena tidak ada indikasi atau nggak ada manfaat dari sunat perempuan. Cuma ya kita juga banyak lihat kan di daerah-daerah Indonesia banyak cewek yang disunat. Kalau menurutku pribadi, mungkin sunat pada cewek itu karena terpengaruh adat zaman dulu atau terpengaruh atau ajaran agama tertentu. Saya ngobrol sama Mbak siapa? Deborah. Mbak Deborah ya. Kalau Masnya siapa namanya? Aku Kevin. Malah nanya. Oh iya Mas. Ya. Jadi malam ini kita akan bahas soal sunat pada perempuan. Menurut Mbak, sunat pada perempuan itu wajib nggak sih? Iya, Mbaknya pegang aja. Boleh ya dipegang. Menurut saya sunat pada perempuan itu nggak wajib ya. Karena setauku itu di dunia medis itu sunat pada perempuan itu nggak ada pengaruhnya begitu. Nggak ada pengaruhnya. Oke. Terus Tapi sebelumnya Mbak sunat nggak?
saya nggak sunat, enggak. Iya, sunat apa enggak? Enggak. sunat ya? Ha. Terus tadi Terus ada lagi. yang nggak wajib sih menurut saya itu, Nggak karena nggak ada apa ya, nggak ada manfaatnya sepertinya menurutku. Oh, gitu ya. Ha. Tapi gini loh, di banyak daerah di adat tertentu khususnya itu banyak wanita yang disunat karena adat gitu. Kalau menurut Mbak tanggapannya gimana? Iya. Iya, jadi kapan lalu tuh saya pernah baca kalau sunat perempuan dalam medis itu tuh memang tidak ada manfaatnya, malah bahkan ada manfaatnya tuh malah bisa bikin infeksi perempuan. Oh gitu. Ha-ha. Terus malah bikin ini kalau semisal kita melakukan hubungan suami istri gitu ya, jadi itu kayak terjadi trauma di dalam berhubungan gitu, karena apa ya, Karena ada pengalaman yang karena itu sakit gitu kan. Terus itu yang saya baca itu, jadi di luarnya itu bakal dihilangin atau enggak, klitorisnya itu bakal dihilangin. Jadi kalau gitu. jadi tidak menemukan kenikmatan dalam Oke. hubungan seksual tersebut, ya kan? Jadi menurut saya itu tidak wajib. Oke. Begitu. Tapi Mbaknya asli mana? Asli Sulawesi Utara. Asli. Ha. Oke, ya. Dan kebetulan di tempat saya itu nggak ada budaya yang perempuan harus disunat begitu. Oke. Ha. Oh iya. Dan Beda-beda tempat ya? Iya, beda tempat, Beda adat. beda adat istiadat. Oke, mungkin gitu aja sih Mbak Oh, yang kita pengen tahu. ada yang nggak mau tahu yang lain lagi? Halo Mbak, selamat malam. Aku boleh wawancara bentar nggak? Malam ini aku pengen tahu aja teman-teman cewek gitu tentang sunat pada perempuan. Boleh ya? Perkenalin, aku Kevin. Aku ngomong sama siapa? Mbak siapa? Vira. Linda. Mbak Linda. Oke. Menurut Mbak, sunat pada perempuan itu wajib nggak sih? Nggak wajib, karena memang di lingkungan sekitar aku tuh nggak ada yang sunat perempuan, bahkan dari bayi tuh nggak ada, cuman memang pernah dengar aja ada sunat perempuan kayak gitu. Oh. Mbaknya asli mana? Wonogiri. Wonogiri. Umurnya 27. 27. Terus kalau menurut Mbak Linda, sunat pada perempuan wajib nggak? Kalau menurut aku enggak sih sebenarnya, itu tergantung dari orang tua dan adat adat di sekitar daerahnya gitu. Kalau di tempat aku mungkin sebagian ada yang disunat masih gitu. Kalau Mbak asli mana? Purworejo. Umurnya 27. sama ya? Oke. Tapi Mbak ini sunat nggak? Enggak, saya enggak. Mbak Linda? Kalau dulu dengar-dengar dari orang tua itu katanya ya disunat. Oh. Tapi waktu masih bayi Oh, dibilangin sama orang tua. di rumah sakitnya gitu. Oh. Kalau boleh tahu nih, yang disunat, yang dipotong tuh apanya sih? Kalau yang disunat apanya gitu? Ya katanya sih cuma dihilangin sedikit aja gitu, kayak dikikis sedikit gitu aja bagian, jadi itu pada Apanya? bagian vitalnya gitu. Kalau aku baca sih mungkin klitoris ya kalau nggak salah. Ya, itu, mungkin itu ya Oh, bagian itu. klitorisnya. Jadi kayak sedikit dikikis atau dihilangin gitu. Oh, oke. Tapi kalau menurut kalian sunat pada perempuan itu bermanfaat nggak sih? Saya pernah baca-baca ya, sunat pada perempuan itu malah nggak ada manfaatnya, karena yang lebih bermanfaat itu kan memang untuk laki-laki, karena kodratnya kan memang untuk laki-laki kayak gitu. Dan nggak bisa sembarangan juga kan kalau sunat perempuan itu, takutnya nanti ada praktek ilegal dan lain sebagainya gitu kan. Dengar-dengar kalau sunat perempuan itu memang harus dilakukan sama medis gitu. Oh, gitu. Tapi emang itu tidak wajib dan manfaatnya itu memang kayak nggak ada gitu. Oh. Kalau menurut Mbaknya? Kurang tahu juga sih. Kurang tahu. Oke. Tapi kalau yang aku baca-baca itu
di undang-undang itu sendiri diatur sunat pada perempuan nomor 1636 tahun 2010 tentang sunat pada perempuan. Tapi secara medis itu nggak diharuskan karena nggak ada indikasi kesehatan dan nggak ada manfaatnya. Menurut kalian tanggapannya gimana? Iya, menurut saya sih memang sunat perempuan tuh nggak harus diwajibkan Nggak wajib, gitu loh, karena memang kita sebagai perempuan itu kan kodratnya bukan untuk disunat itu, kita sudah harus melalui beberapa step gitu kan untuk benar-benar apa sih namanya, sebagai perempuan tuh udah dikodratkan kayak kita tuh maaf kayak menstruasi kayak gitu-gitu kan, nanti udah ngelahirin udah seperti itu. Jadi dan itu pun kalau laki-laki itu sunat kan untuk jalan itu ya, buang air kecilnya itu nggak sih. Nah tapi kalau kita kan nggak yang seperti itu, nggak ada masalah. Kalau Kebersihan gitu juga nggak ada masalah sih. oh iya. Kalau cowok mungkin lebih kebersihan karena bagian katup pada kepala penis ya, maaf ya, itu lebih bersih kalau disunat karena ketutup. Jadi kalau disunat kebuka jadi lebih gampang dibersihkan gitu. Kalau menurut Mbak Linda tadi tanggapannya soal yang tadi aku omongin gimana? Pokoknya ya sunat pada perempuan sih terserah sama orang dan terserah pada orang tua, individu, dan nggak wajib sih Mas, jadi itu choice aja. Oh ya, pilihan ya. Ya karena banyak juga sih yang sebenarnya karena adat atau agama tertentu yang mengharuskan itu untuk disunat gitu ya. Ya mungkin seperti itu. Oke. Ya mungkin itu aja Mbak. Terima kasih atas waktunya. Selamat malam.